Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan, yaitu materi IPS KD 3.2 tema 6 kelas 5. Selamat belajar! Materi yang akan kita bahas hari ini yang pertama tentang interaksi, yang kedua macam-macam interaksi, yang ketiga dampak interaksi, dan yang keempat pembangunan nasional. Kita bahas satu persatu. Manusia hidup di dalam lingkungan alam. Hubungan manusia dan lingkungan alam saling memberikan keuntungan. Lingkungan alam menyediakan tempat tinggal bagi manusia dan sumber daya alam yang sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, manusia mengolah sumber daya alam dan melestarikan lingkungan alam untuk kehidupan jangka panjang yang saling menguntungkan. Hubungan atau interaksi antara manusia dengan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang mendominasi dengan alam. Interaksi yang menyesuaikan dengan alam yaitu segala usaha manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya, petani menanam padi di musim penghujan, nelayan berlayar saat cuaca cerah, dan selanjutnya menghindari tinggal di daerah rawan bencana. Selanjutnya, interaksi yang mendominasi alam atau menggunakan teknologi, yaitu usaha manusia untuk mengubah alam sehingga sesuai dengan yang dikehendaki. Dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki, manusia dapat mengubah alam. Contohnya, membuat hujan buatan untuk mengatasi krisis air. Yang kedua, budidaya jagung pelangi untuk meningkatkan hasil panen. Dampak interaksi. Dampak interaksi dibagi menjadi dua. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif akan terjadi jika kita memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan memperhatikan kelestarian lingkungan. Sedangkan dampak negatifnya jika kita memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara tidak bijaksana dan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Kita lihat contohnya yuk. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan memperhatikan kelestarian lingkungan memiliki dampak positif bagi lingkungan dan manusia. Contohnya, pengambilan sumber daya alam kayu dari hutan dengan sistem tebang pilih dan usaha penanaman kembali dengan sistem tebang pilih, manusia dapat mengambil kayu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga turut menjaga kelestarian hutan. Dampak positifnya adalah manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup. Ketersediaan sumber daya kayu bagi generasi selanjutnya tetap terjaga dan hutan tetap lestari sehingga ekosistem hutan tetap seimbang. Namun, saat ini banyak interaksi manusia dengan lingkungan yang berdampak negatif. Banyak manusia yang mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam dengan tidak bijaksana dan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Contohnya, penebangan dan pembakaran hutan untuk keperluan pembukaan lahan dan pemukiman. Hal tersebut dapat berdampak negatif seperti terjadinya banjir, tanah longsor, serta polusi udara. Interaksi antara manusia dengan lingkungan yang berdampak positif akan membantu Indonesia dalam melakukan pembangunan nasional. Dalam pembangunan nasional terdapat upaya perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Berikut ini ciri-ciri terjadinya pembangunan nasional. Yang pertama, dari tertinggal menjadi maju. Yang kedua, dari tradisional menjadi modern. Yang ketiga, dari bodoh menjadi pintar. Yang keempat, dari miskin menjadi kaya. Dan yang kelima, dari sakit menjadi sehat. Dan yang terakhir, dari manual menjadi canggih. Pemerintah negara Indonesia pun terus melakukan upaya pembangunan nasional. Beberapa program yang menjadi pusat perhatian pembangunan nasional mencakup pendidikan, kesehatan,
ketenagakerjaan, perumahan, pemberantasan kemiskinan, dan kebudayaan. Nah, demikian tadi pembelajaran kita hari ini tentang interaksi manusia dengan lingkungan atau alam sekitar. Selamat belajar, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.